Kalau saya perhatikan dari perkataan para ulama Syafi'iyah, saya cenderung maksud mereka dengan makruh adalah haram ya. Allah alam bisawab, apalagi itu yang dipahami oleh Zakaria Al-Ansari. Bukan pemahaman saya sekedar menukil ya. Karena mereka mengatakan bid'ah mungkar. Bid'ah mungkar apa? Ya, bid'ah yang mungkar. Mungkar ya haram. Ada makruh yang mungkar, makruh enggak mungkar. Mungkar itu haram. Ya. Bid'ah mungkarah ya. Kemudian juga meskipun Imam Syafi'i mengatakan kata makruh, namun kita tahu bahwasanya dalam lafal Imam Syafi'i sering mengatakan makruh namun maksudnya haram. Jadi ini banyak. Imam Syafi'i sering mengatakan perkataan makruh namun maksud beliau adalah haram ya. Dan saya nukilkan juga dalam buku saya nukil-nukilan dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan makruh padahal itu hukumnya haram ya. Hukumnya haram. Ya, karena makruh bisa jadi makruh tanzih yaitu dibenci. Tapi makruh ada makruh tahrim. Makruh bisa artinya haram ya. Contoh di sini Imam Syafi'i mengatakan, saya nukilkan sebagiannya. Contoh Imam Syafi'i mengatakan, fa kullu man halafa bi ghairillahi karihtu lahu. Semua orang yang bersumpah dengan nama selain Allah aku makruhkan. Apa makruhnya? Haram ya. Bersumpah dengan nama selain Allah syirik. Gimana syirik makruh? Tapi itu istilah ulama mutaqaddimin dahulu. Mereka terkadang ini juga berlaku pada Imam Ahmad. Imam Ahmad sering mengatakan makruh ternyata hukumnya haram. Tetapi mereka terkadang mungkin karena tawadhu atau kehati-hatian mereka mengatakan makruh. Karena haram itu kayaknya berat, tapi intinya maksud mereka haram. Cuma mereka memilih lafal yang menurut mereka lebih sopan atau lebih apa ya. Kata Imam Syafi'i, semua yang bersumpah dengan nama selain Allah aku benci akan hal tersebut. Maksudnya apa? Karihtulah maksudnya haram karena bersumpah dengan selain Allah adalah syirik ya. Kemudian juga misalnya wa akrahun niyah 'alal mayyit ba'da mauti. Aku benci meratap kepada mayat setelah mayat meninggal dunia, setelah dikubur. Taib. Niyah hukumnya apa? Dosa besar, bukan cuma makruh. Dosa besar, tapi Imam Syafi'i menggunakan kata makruh ya. Kemudian juga Imam Syafi'i mengatakan wa akrahu lil muslim an ya'mala bina'an aw najaratan aw ghairahu fi kana'isihim allati li salawatihim. Aku tidak suka, aku makruhkan seorang muslim bikin bangunan untuk gereja ya. Yang mereka gunakan untuk ibadah mereka di situ. Yang jelas ini maksudnya hukumnya haram karena membantu melariskan acara kesyirikan. Ya. Demikian juga ya. Perhatikan Imam Syafi'i mengatakan wa akrahu lil muhrim an yakhtuba ala ghairihi. Aku memakruhkan orang yang sedang ihram untuk berkhitbah kepada selainnya. Ya. Kama akrahu lahu an yakhtuba ala nafsihi. Dan aku juga memandang makruh orang yang sedang ihram kemudian berkhitbah untuk dirinya, bukan yang pertama untuk orang lain dan berkhitbah untuk dirinya. Tapi kata Imam Syafi'i perkataan, wala tufsidu ma'siyatuhu bil khitbati inkahal halal. Tetapi maksiatnya tersebut ya dengan melakukan khitbah. Perhatikan Imam Syafi'i mengatakan seorang muhrim yang melakukan khitbah itu maksiat, tetapi dia mengatakan makruh. Berarti ini kita pahami makruh tersebut hukumnya haram. Makanya Imam Syafi'i mengatakan maksiat. Karena kalau melakukan makruh tidak dikatakan maksiat. Demikian juga Imam Syafi'i mengatakan ya Syirazi ya qala al-musannif rahimahullah, demikian juga diikuti oleh ulama yang lain Syirazi, wa yukrahu isti'malul awani dhahabi wal fiddah, dan dimakruhkan menggunakan bejana dari emas dan perak. Hukumnya haram. Kemudian Imam Nawawi berkata, wa hal yukrahu karahatan zi'u tahrim, ya, apakah ini makruh atau haram ya? Yang benar bahwasanya perkataan Imam Syafi'i fil jadid dalam pendapatnya yang baru yukrahu karahatut tahrim, maksudnya haram. Jadi terkadang lafalnya makruh tapi maksudnya haram ya. Dan banyak ya. Saya nukilkan banyak hal-hal yang di mana Imam Syafi'i mengatakan makruh tapi maksudnya adalah haram ya. Dan Imam Nawawi berkata wa qalu wa muradu Syafi'i bil karahati karahatut tahrim. Dan Imam Syafi'i ketika mengatakan makruh maksudnya hukumnya adalah haram ya. Baik. Saya bacakan perkataan Syekh Zakaria Al-Ansari ya, ulama mazhab Syafi'i ya, dalam kitabnya Asnal Matalib. Ya. Beliau wafat pada tahun 926 Hijriah. Beliau berkata, "Wa yukrahu," ini pakar ulama Syafi'iyah ya, ahli. Beliau berkata, "Wa yukrahu li ahli ay al-mayyit ta'amun ay sun'u ta'amin yajma'una alaihi nas." Dan dimakruhkan, perkataan makruh. Dan dimakruhkan bagi keluarga mayat untuk bikin makanan dalam rangka mengumpulkan orang-orang untuk makan di situ. Ya. Kemudian beliau berkata,
Dilanjutkan wastadalla lahu atau wastudilla lahu fil majmu' biqaulil Jarir bin Abdullah. Dalilnya adalah perkataan Jarir bin Abdullah, kunna na'udul ijtima' ila ahli al-mayyit wa sun'uhum at-ta'ama ba'da dafni minan niyah. Kami para sahabat dahulu memandang kumpul-kumpul di rumah keluarga mayat, kemudian mereka bikin makanan setelah dikuburkan mayat adalah niyah, dosa besar, bentuk meratap, ya. Kemudian berkata setelah itu, wa hadza dhahirun fit tahrim. Perhatikan. Kata Zahir al-Ansari, dan ini zahirnya adalah haram. Zahirun fit tahrim, apalagi hanya sekadar makruh, apalagi bid'ah, ini semua zahirnya adalah haram. Maka wallahu alam, saya melihat dari berbagai macam dalil seakan-akan maksud daripada makruh di situ adalah haram. Apalagi tadi kita sebutkan menurut mazhab Syafi'i, acara tahlilan mengumpulkan 3 makruh. Pertama makruh takziah setelah 3 hari, kemudian makruh ahlul bait ngumpul untuk menjamu tamu. Yang ketiga makruh bikin makanan. Ketiga makruh ini kalau digabung ya jadi haram wajar ya. Jadi haram wajar, maka sebagaimana dipahami oleh Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala ya.